Bagaimana caranya? Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian Majelis Ta'lim Khairatun Nisa yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kasih sayangnya oleh Allah SWT. Bersyukur kita pada pagi hari ini, pagi yang cerah luar biasa ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk hadir di rumahnya yang indah dan megah ini dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, dalam rangka untuk senantiasa memperbaiki diri, dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang mudah-mudahan acara hari ini senantiasa Allah berikan keberkahan di dalamnya. Allahumma amin. Dan mari kita tak lupa senantiasa bersolawat. Kita sempurnakan pagi hari ini dengan baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salam senantiasa keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini, termasuk umatnya yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ashabul Kahfi, biasa dipanggil Kahfi. Kalau boleh sedikit curhat, dulu waktu kecil ceritanya bapak saya menunggu ibu saya melahirkan saya, putra ketiganya itu ditinggal ke musola baca Quran, kok dilalui dibuka langsung Al-Kahfi. Nah seperti itu. Saya kira dulu nama saya itu the one and only, satu-satunya, karena sekarang sudah banyak. Bahkan sekarang ada produk cuci muka namanya Kaf. Wah, saya kira itu punya saya karena sama-sama Kahfinya, cuma nggak ada I-nya. Saya diberikan amanah oleh ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Indonesia untuk memberikan sedikit sharing perihal apa yang sudah Allah berikan kepada kami berupa ilmu. Yang zaman ini saya ingin mencoba mengangkat sebuah tema yang mungkin sangat relate dengan kita sehari-hari, baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Hal ini sangat erat dengan kehidupan kita, yaitu rasa marah. Ya. Nah, ternyata rasa marah itu bisa menjadi sebuah ujian dan juga bisa menjadi sebuah keistimewaan. Nah, yang mana yang selama ini kita alami? Apakah selama ini kita mengalami marah sebagai ujian? Apakah selama ini kita dianugerahi Allah sifat emosi marah yang itu sebuah keistimewaan? Sehingga dalam berjalannya waktu nanti, harapannya setelah kita bersama duduk di sini kita paham, oh selama ini saya itu banyak diuji Allah tentang marah, atau marah yang saya sebut adalah marah karena ujian, ataukah marah di dalam diri saya itu adalah marah yang baik, marah yang Allah sukai, yang itu menjadi sebuah keistimewaan. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai hakikat marah dalam Islam. Ya, jadi karena marah itu sejatinya adalah anugerah yang Allah berikan, maka kita harus memahaminya secara betul melalui 2 sumber ya, agama Islam, yaitu Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kemudian Al-Quran ini berbicara mengenai ayat-ayat yang berisi term atau kata marah, atau hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan peristiwa ketika beliau marah, atau bagaimana beliau ketika marah, atau anjuran kepada para sahabat tentang masalah mengendalikan amarahnya. Lalu yang kedua sebagai tema inti kita yaitu mengenali marah sebagai ujian atau marah sebagai keistimewaan itu yang seperti apa. Lalu yang ketiga penutup adalah bagaimana Islam ini mengajarkan kita, menuntun kita
untuk senantiasa mengendalikan marah, sehingga marah yang kita rasakan ini bisa menjadi marah yang sebuah keistimewaan. Nah, sebelumnya ibu sekalian, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan baca Ummul Furqan, ya. Kita ta'awudz basmalah lalu baca surah Fatihah dengan harapan, ya, niat belajar kita hari ini Allah ridhoi, ya. Apalagi di bulan Ramadan, ya, kita tentu di sana akan dihadapkan dengan ujian menahan emosi, ya. Nah, kalau kita sudah persiapkan dari sekarang ini, kita udah belajar tentang rasa marah itu, insya Allah Ramadan besok kita akan lebih siap dan bisa lebih bijak dalam mengendalikan emosi marah kita. Kita tahu dulu dan basmalah dulu nih, kemudian Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, kita niatkan untuk belajar dan mudah-mudahan Allah ridho dengan upaya kita, dan semoga selepas kajian ini atau setelah ta'lim ini kita menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sabar, dan senantiasa merasakan kemarahan itu sebagai sebuah keistimewaan. Ibu rahmatullah, Al-Quran dalam menyebut kata marah itu ada 3 term, ada 3 pilihan kata. Yang paling umum itu menyebutnya dengan kata godoba, ya godobu, godbun atau amarah, ya, kemarahan, atau bisa jadi kemurkaan. Yang kedua ada namanya ghaidun, ya, itu juga sama, ya, cuma nanti levelnya berbeda. Dan yang ketiga ini yang paling tinggi namanya suhtun, itu murka. Jadi marah yang sudah memuncak. Jadi ada level godbun, ada ghaidun, ada suhtun. Tapi yang paling sering kita dengar itu adalah godbun. Kenapa? Karena hadis Nabi jelas mengatakan la taghdab wa lakal jannah. Bukan la taghayyar atau la tasuhtun, la, bukan. Tapi menggunakan kata ghadab atau marah itu sendiri sebagai kata umum yang bisa kita terima sebagai bahasa Arab dari kata marah. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz marah ini, baik itu ghadbun, ghaidun ataupun sukhtun, ini lebih kepada bagaimana Allah menerangkan supaya hambanya itu bisa mengendalikan diri ketika dalam kondisi marah dan berbuat baik, bahkan membalas kebaikan di saat kita kondisi marah. Ya, betapa mulianya Allah yang paham betul ciptaannya kita manusia. Allah titipkan emosi yang namanya marah bukan sebagai senjata untuk memusnahkan, untuk bercerai-berai, untuk kemudian saling dendam berselisih, tapi marah itu diminta oleh Allah, ayo dikendalikan, kemudian disalurkan dengan kebaikan. Ya, bukan kemudian lantas ketika kita marah, oh ini fitrah, kita tuh marah, ini memang fitrah, tapi bukan itu dilampiaskan dengan mencak, teriak, melotot, ya kan, kemudian banting sana, banting sini, ya kan, tangannya pukul sana, pukul sini, bukan seperti itu. Ya. Allah punya maksud khusus. Ya. Kita ini manusia yang luar biasa sempurna, malah yang sempurna dikasih nih, dititipin nih, ya, emosi marah supaya kita bisa belajar untuk mengelolanya dan mengembalikan amarah itu dengan kegiatan yang positif. Saya ini, Masya Allah, luar biasa. Maka seharusnya kalau orang Islam yang belajar betul keislamannya, hafal dan mengerti tentang ayat-ayatnya Allah, itu tidak ada orang Islam yang Allah
gitu. Sama istrinya, sama pasangannya, anaknya, ayo, dah. Tapi tenang, ayo mas, gak gitu caranya. Sayang, ayo, ngajak, kasih kebaikan. Ya, maka betapa indahnya Islam. Ya, agama yang sempurna yang dari sejak 15 abad yang lalu sudah membuktikan kebenarannya. Bahkan memperhatikan betul soal aspek psikologis kita. Ya. Saya nggak berbicara ibu-ibu tukang marah, enggak. Kadang bapak-bapak yang lebih marah lagi. Bahkan mungkin anak-anak lebih takut tuh bapaknya marah. Gila kok gitu. Terus ya udah, pas sampai bapakmu ngamuk lu. Saya jadi ancaman. Pas saya ini bapakmu ngamuk, terus boyo itu enggak tangan langsung seperti itu. Berikutnya, ya. Ini jauh agak susah gesernya. Di next, ya. Ya, gini aja. Oke. Nah, selain kata ghodot, ya, ada kata ghoid yang kemudian Allah gunakan. Maka di Quran Surah Al-Imran ayat 134 itu dalam terjemahnya mengatakan, dan juga orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya. Jadi rujukan kita ketika berbicara tentang masalah marah itu ya ini Al-Imran ayat 134. Ya. Tentang bagaimana kemudian ada yang mana sih amarah itu. Nah, ini loh. Allah itu tidak seperti ini. Jadi hendaknya orang yang beriman itu dia senantiasa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Menahan marah, memaafkan orang, berbuat baik, itulah sumber datangnya cintanya Allah. Dan tidak usah nyerah ya. Kalau kita nggak bisa tahajud setiap hari, sekian rakaat, atau duha setiap hari, sekian rakaat, infak, puasa Senin Kemis, karena faktor-faktor tertentu, sudahlah, pakai cara ini, biar Allah cinta sama kita. Apa itu? Yaitu kendalikan emosi, ya kan? Maafkan kesalahan orang lain, dan kita berbuat kebaikan. Ya, arahnya Ustaz, yuk, cari sama gampang. Ya. Kalau gampang nggak mungkin jadinya sudah ini sekalian. Ya. Kita kembali ke hadis yang saya tulis tadi. Janganlah kamu marah bagimu surga. Ini hadiah makan saya gratis atau sepeda hotel. Ya semua orang pasti ya akan dengan mudah. Karena hadiahnya surga yang itu nggak bisa kita lihat hari ini, yang kudu sabar mendapatkannya nanti kalau kita sudah pindah alam akhirat, maka tantangannya berat. Bayangkan sekarang, ya. Ada orang kita nggak ngapa-ngapain dijulitin, difitnah lah, dikatain inilah, kamu beli pintu baru sudah dikatakan kayak mau bojone, terkau duitnya, seperti itu. Apa bikin acara, jajannya lagi muda organisasi, robot enak, dirasani, dengarin kok enak, dengar kita nggak sengaja, kayak nggak bisa menjelaskan kalau bejo itu. Dan kita nggak bisa mengendalikan marah, karena aja gue begitu sirik mungkin seperti itu. Apa mungkin anak kita, ya kelakuannya masya Allah luar biasa. Apalagi yang punya mobil yang anak kecil ya, waduh itu luar biasa, menguras emosi. Ya. Saya di kami Allah 2 putri, yang satu 5 tahun, satu 2 tahun, yang 2 tahun ini masya Allah ini kita bapak itu luar biasa mas. Kalau saya dalam kondisi mungkin capek, lelah itu kadang susah untuk beremosi. Kalau kita ingat selalu ya, kalau aku nahan emosi, aku maafkan kesalahannya, aku berbuat baik, Allah akan cinta sama aku. Dan tanda kalau sudah cinta sama kita, itu semua dimudahkan. Kita pergi, kayak kita cinta sama pasangan kita, kau bilang sama saya, apa emas 3 kilo bisa kok, gampang. Investasi toko bisa, karena cinta pasangan kita. Sebenarnya kalau kita cinta ke anak kita pengen apa? Kita turuti, kita mudahkan. Bayangkan kalau yang cinta kita itu Allah Ta'ala, yang punya ya dunia segalanya, ya luar biasa. Dan ini adalah
Allah yang menghentikan, Allah yang menyampaikan. Allah cinta loh sama orang yang sabar, yang tahan marah dan emosi, ya, yang tidak suka menggebu-gebu dengan marah, ya, seperti itu. Nah, berikutnya dalam hadis tadi, ya, Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya mengendalikan marah dan memberikan cara-cara untuk meredakannya. Nah, ada sebuah hadis yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya orang yang kuat bukanlah yang pandai berbulat, tetapi orang yang kuat adalah mampu menahan dirinya ketika marah. Ya. Dalam hadis ini, ya, Rasulullah menyampaikan bahwa kekuatan fisik itu bukanlah kekuatan yang dilihat oleh Islam. Bukan sesuatunya, ya. Islam itu tidak hanya melihat fisiknya saja, tapi Islam itu melihat umatnya itu juga dalamnya. Jadi kita belajar untuk sehat, tapi juga harus kuat mentalnya dalam kondisi marah. Ya. Nah, kalau kita termasuk orang-orang yang kuat dalam mengontrol emosi marah kita, maka inilah yang sebenarnya diunggulkan dalam Islam. Ya. Yang berikutnya ada riwayat Abu Dawud, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Ya. Seringkali kita temukan, bahkan di kelas sendiri ketika marah, omongan Masya Allah, ya. Apalagi kalau misalnya sudah lupa kalau dia itu beriman, sudah lupa kalau dia orang soleh, sudah keluar semua omongan-omongan yang menyakitkan seperti itu. Maka mumpung kita lagi diingatkan Allah Ta'ala melalui majelis ini, barangkali mungkin kita pernah marah yang sampai luar biasa mendadak-dadak, ucapan kita menyakiti hati orang lain, yuk hari ini kita istighfar, kita mengampunkan Allah atas dosa kita yang lalu, atas diri kita yang lalu, yang masih belum bisa mengontrol emosi, kita mengampunkan. Dan kalau bisa kita cari nih, siapa ya orang-orang yang belum pernah kena emosi saya, kena amarah saya ngomongnya jelek, mungkin dia masih ada dendam, kita mintakan maaf ke dia. Itu yang Allah inginkan. Dan ada lagi di riwayat Ahmad dan Abu Dawud, jika kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika berrendah, maka berbaringlah. Dari hadis ini, Rasulullah SAW memberikan solusi taktis untuk menekan amarah dengan mengubah posisi tubuh. Ibu sekalian saya hormati, saya berkegiatan di SMP. Saya wali kelas, saya punya murid anaknya temperamen luar biasa. Itu jadi anugerah buat saya untuk bagaimana mengarahkan dia supaya nggak temperamen. Jadi dia tuh dengan siapa saja berani, kakak kelas dia lawan, teman sekelas dia lawan, sampai kemudian harus dipanggil orang tuanya pun juga masih belum berubah. Yang saya lihatkan ke dia adalah, Mas, apa manfaatnya kamu seperti itu? Apakah mau saya menyelesaikan masalah kamu? Kayak kamu tanggapi dengan emosi? Tidak usah, mau ada masalah, ya baik belajar kita sabar, belajar untuk memaafkan. Sebagai treatmentnya, kamu harus bawa aspek digital. Setiap kamu ngamuk, kamu mau marah, kamu wirid istighfar yang banyak. Seperti itu. Alhamdulillah sudah semester 2 ini sudah mulai nggak terlalu tantruman. Karena memang di usia-usia anak-anak SMP itu, wah emosi luar biasa nih. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di bab pertama ini, apa itu marah dalam Islam? Ya, bahwasanya marah itu adalah bagian dari fitrah, tetapi kita diminta untuk mengendalikan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Agar tidak membawa dampak negatif. Ya. Saya cari-cari video di YouTube kok saya tidak menemukan. Saya pernah melihat sebenarnya. Jadi ada bapak yang dia di rumah datang capek, ya kan, marahin istrinya, marahin anaknya, ya kan. Terus suatu ketika dia sadar dia sendiri. Gitu. Nah, dia kemudian minta maaf. Padahal ketika dia kerja, ibunya itu capeknya juga luar biasa ngurus rumah. Anak yang dia lihat itu sekedar mungkin main game, mungkin lagi dengar lagu, padahal dia itu sedang punya masalah juga. Ya. Maka dampaknya malah ini luar biasa. Bayangkan ya, betapa kemudian emosi marah ini ya, tidak mengenal siapapun. Kalau nggak bisa mengendalikan, ya nyawa yang hilang.
kekeluargaan jadi rusak, pertemanan jadi renggang, persaudaraan jadi putus. Seperti itu. Nah, yang kedua sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis marah. Ada marah yang terpuji, ya, ada juga marah yang tercela. Nah, Islam sendiri, ya, melihat marah ini sebagai sesuatu yang terpuji, ada juga yang tercela, tergantung penyebab dan cara mengungkapkannya. Ibarat pisau, ya, pisau itu bisa menjadi benda yang sangat membantu kita, bisa jadi benda yang sangat membahayakan, tergantung bagaimana, ya, dan siapa yang menggunakan. Ya. Kemarin saya lihat ada video, anak nodong ibunya pakai pisau gara-gara nggak diberikan skincare, Bu. Mau ya. Nah, kalau di tangan Chef Juna itu nggak jadi masakan. Chef Ahmad masak pakai pisau enak. Ibu-ibu masak enak ya? Iya, alhamdulillah. Nah, seperti apa marah yang terpuji? Nah, marah yang terpuji itu diistilahkan dengan ghadab mahmud, ya. Ghadab mahmud atau marah yang terpuji. Itu marah yang terjadi karena membela kebenaran dan menegakkan hukum Allah. Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk urusan pribadi, tetapi beliau marah jika ada pelanggaran agama. Jika beliau melihat ada ketidakadilan atau kezaliman, bahkan kita pun juga diminta ketika melihat ketidakadilan atau kezaliman, maka kita boleh marah, asal tetap dalam batas yang wajar dan normal. Kita lihat, ya, yang terjadi di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, ya, di Palestina, luar biasa biadabnya Israel. Ya. Mereka tidak melihat anak, perempuan, ibu-ibu, kakek nenek, semua jadi sasaran mereka. Bahkan rumah sakit pun juga mereka santrali, mereka bom. Itu dalam hati kita nggak ada rasa marah, benci sama Israel. Itu keliru. Hati-hati. Ya. Maka kalau kemudian teman-teman kita, saudara kita Muslim, ada yang sebegitu kekehnya kemudian memboikot produk Israel, itu bagian dari cara kemarahan. Terus kita, alah bosnya dekat boikot, wong yo cek ono saudara kita yang jadi sana. Yo, tunggu dulu, bukan itu permasalahannya. Ya, kalau kita hari ini nggak bisa berbuat apapun, ya, untuk saudara kita di sana, bahkan sampai kemudian mengurangi konsumsi produk Amerika Israel, terus nanti ketika ditanya sama Allah apa usaha kamu, kita mau jawab apa? Maka saya setuju, saya mendukung program boikot. Hatta sekarang ini saya tidak mau pakai produk-produk yang berbasis Israel. Sampai buat ganti, saya lihat nih. Bahkan kalau bisa kita hidupkan produk-produk Islam, ya, bukan di endorse enggak, tapi ya itu solusinya. Itu jihadnya kita, cara kita menggerakkan emosi kita, cara kita menunjukkan marah yang terpuji karena membela agamanya Allah. Mulai kezaliman di sana masih terjadi. Ayo wujudkan bentuk seperti apa? Yang boikot yang termasuk, ya. Mendakwahkan tentang Palestina, ya. Menyampaikan karena berita tentang Palestina itu termasuk. Bagian dari kita mengungkapkan rasa marah kita atas kezaliman yang terjadi di sana. Dan kita cuek, ya. Ada acara di masjid apa tuh? Lah donasi. Astagfirullahaladzim. Biasanya di kampung saya itu, ya, kita ada musola kecil, ya. Biasa saya dengar dari ibu saya, kita bikin acara tentang Syekh Palestina, ada tanggapan, wala paling donasi. Nah, seperti itu terus bagaimana dia mau bertanggung jawab dengan Allah. Berikutnya, nah ini ada fakta menarik, ya, bahwa saat ada yang mencuri, ya, Rasulullah SAW menolak perantara dari orang kaya untuk membatalkan hukuman, karena hukum harus ditegakkan secara adil. Di suatu ketika dalam sebuah riwayat, Rasulullah ini sedang mau menghakimi seorang pencuri. Ada sahabat yang kaya raya yang ingin supaya hukuman itu ditiadakan, dihentikan. Tapi itu tidak mengganggu Rasulullah. Rasulullah tidak mau seperti itu. Yang namanya kezaliman,
ya, suatu hal yang kemungkaran harus diadili. Itu cara Rasulullah marah yang terpuji, marah untuk memberikan keadilan. Tapi dengan cara-cara yang baik, tidak kemudian dihakimi warga. Kasihan seperti itu. Nah, fakta yang lainnya juga mengatakan bahwa saya pada saat perang, ya, para sahabat itu mereka bisa marah di depan musuh, tapi tidak ada dendam pribadi, melainkan untuk mempertahankan agama dan keadilan. Kita tentu sudah sering mendengar tentang sirah nabawiyah, bagaimana peperangan itu terjadi, dan tidak ada satupun peperangan yang kemudian dilandasi oleh kebencian, kemarahan, pendudukan, kolonialisasi. Tidak ada. Ya, perang terjadi itu defensif semuanya. Ya. Bahkan saat berhadapan dengan musuh, Rasul menyampaikan, tidak boleh dengan emosi, membunuh tidak boleh dengan rasa marah, tidak boleh. Ya. Bahkan tidak bisa ditawari, ayo mau jadi tawanan masuk Islam atau apa? Kalaupun dia tidak dibunuh, ya dibunuhnya bukan karena melandasi emosi. Sama seperti itu. Ya, nah kita kan tidak masalah sepele ya, sampai bawa celurit. Ya, terjadi ada seperti itu. Mau dibilang tadi. Nah, dan Quran selalu mengatakan ayat yang keempat, yang artinya sesungguhnya telah ada teladan yang baik baginya pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kaummu, dari apa yang kamu sembah selain Allah Ta'ala. Berikutnya, dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah marah karena urusan pribadinya, tetapi jika ada yang melanggar aturan, beliau marah demi menegakkan kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Dan kita harus yakin bahwa Rasulullah itu bukanlah tipe orang yang gampang marah. Ya. Nih Nabi kita temperamen, nggak ada umatnya. Kon syirik ya, nggak ada. Kon apa nggak ada. Ya. Bahkan untuk masalah kemungkaran pun tetap Rasul dengan cara yang baik. Ya. Seperti itu, tapi beliau tegas. Ya. Nah berikutnya, marah yang tercela, apa namanya, ghadbun mazmum. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di mana marah yang kita alami ini, kita rasakan ini, itu murni landasannya hawa nafsu, ego, emosi sesaat yang berlebihan, atau hal-hal sepele. Kita bisa marah sama anak kita gara-gara dia membereskan kamar, atau gara-gara menghilangkan tupperware mungkin barangkali, atau menghilangkan barang apa, merusakkan apa, atau marah sama si kecil karena kita sudah capek, dia lari-lari, ada mesti mandikan, lari keluar main lumpur, wah, emosi jiwa. Ya. Ya, yang muncul itu marah karena hawa nafsu. Ya. Yang ini yang tercela, ini yang nggak boleh. Terus gimana Ustaz? Apakah ini harus kita hilangkan? Tidak bisa, ini fitrah. Ini setting defaultnya Allah untuk kita seperti itu. Tapi itu diminta, ayo kendalikan, ayo ditahan emosinya. Jangan diungkapkan dengan kata-kata yang kasar, jangan dengan fisik, jangan dengan ekspresi yang menyeramkan. Karena itu bukan Islam. Itu Allah nggak cinta. Itu. Jadi pertanyaannya adalah kalau mau dicintai Allah, tahan emosi, maafkan, berbuat kebaikan. Susah memang, janjinya surga. Seperti itu. Ayo coba tanya Nabinya, sudah berapa banyak ibadah wajib atau sunnah yang diistiqomahkan sampai detik ini? Ya. Tahajud kah? Puasa kah? Atau apa? Ya. Kalau jalan surga itu ternyata sesuatu yang melekat dalam diri kita, yang senantiasa menjadi penghambat kita untuk dekat dengan Allah, kenapa enggak itu saja kita coba ambil, kita tarik masalah itu, ya, kita jadikan wasilah surganya kita. Ya. Nah, marah yang tercela ini bisa membawa dampak buruk seperti permusuhan, perpecahan, atau tindakan yang disesali. Ibu rahmatullah, dulu ketika saya belajar di pondok, ada satu pepatah Arab yang saya jadikan pedoman hidup saya dalam masalah mengendalikan emosi. Yang artinya,
Permulaan marah adalah hilang kesadaran. Junun kata pepatah itu. Apa kegilaan? Awal kemarahan adalah kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Ya. Betul tidak Ibu? Kita marah sama anak, kita hilang kesadaran, atau nyubit lah, bentak lah. Coba setelah itu, pasti bisa. Ya Allah, maaf ya, sampai biru-biru ini. Ya. Sehingga sadar, pasak no. Makanya aja dapat. Anda sudah hilang kesadaran gitu sudah. Anak kandungnya sendiri dicoba. Ya. Dibanting 3 juta padahal. Seperti itu. Anaknya nggak terima. Emosi juga anaknya. Mas nggak mau. Permusuhan. Kira-kira kalau sudah seperti itu, apakah mudah untuk minta maaf? Susah. Ibu yang cek mangkel, anaknya yang salah, anak yang merasa mangkel, ibu yang berlebihan. Saya teringat saya dulu ketika awal komitmen dengan istri itu, saya coba bilang gini, saya besok kalau ketika sesuatu dengan saya atau ada masalah, tolong jangan marah ya. Simpel ya, gak minta duit, gak apa, minta jangan marah gitu. Karena ya susah. Mau kita ditawari di 1M, aja marah ya, kenapa? Aku harus bunuh orang, itu gak bisa. Aku harus selingkuh misalnya, itu gak bisa. Iya, apa lagi selingkuh? Mulai dari ini, saya 1M, jangan marah ya, kenapa? Aku harus selingkuh, astagfirullah, gak mungkin terjadi. Apa? Dia dibuat suami tampang, jadilah sinetron film. Seperti itu. Nah, hati-hati dengan marah yang tercela ini. Nah, di antara contohnya marah yang tercela adalah marah saat dikritik, lalu membahas kata-kata kasar. Kalau di cilik ngerti apa? Wah, Bu, gak ngono ini loh. Halo, kau ngerti apa? Wah, gak terima dikritik. Atau sebagai seorang guru saya, Ustaz, gak gitu, Ustaz gini. Ini loh yang betul, menolak kebenaran. Hati-hati. Ya. Marah kepada anak atau pasangan karena hal sepele, lalu menyesal setelahnya. Ya bukan mau bermaksud beraib istri saya. Misalnya itu kalau sudah malam itu ngajarin anak itu mesti nggak sabar. Gitu. Dan selalu saya yang kena. Makanya saya ingetin kalau marah itu. Kalau yang gitu kalau hidupkan anaknya, dulu gitu. Sebenarnya itu. Jadi hati-hati dengan marah yang tercela. Quran Surah ayat 37 yang artinya, dan orang-orang yang menjadi dosa-dosa besar dan membuat keji, serta mereka marah, serta apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dalam ayat ini Allah yang menyampaikan sesuatu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah, dan tentunya mendapatkan cintanya Allah, adalah ketika mereka marah, mereka menjauhi dosa-dosa besar akibat emosi mereka. Orang yang bertakwa itu tahu kalau mereka marah, mereka bisa melakukan kata-kata yang keji, fisik mereka bisa melukai orang lain, maka dia tahan amarah itu. Lalu dikedepankan rasa memberi maaf. Alias gak apa-apa. Simpel, gak apa-apa wis. Gak apa-apa itu adalah suatu hal yang berat ya, menahan itu betul. Gitu. Ada banyak pengorbanan yang dipendam, gitu, yang dikeluarkan, tapi dengan tujuan yang lebih besar lagi. Nek aku ngamuk, masalah gak selesai tambah bahaya. Walaupun aku harus sakit membayar sendiri, tapi aku tahu Allah itu lagi cinta sama aku. Maka ayo kita belajar untuk mengedepankan rasa maaf. Ya dan ayah, gimana lagi? Kalau memang ayah hilaf, ya sudah. Tunda percaya kok ayah nggak seperti itu. Dibangun rasa percaya dirinya. Islam tak apa, Islam yang terjadi, gitu kan.
besok lagi tinggal-tinggal, ya jangan seperti itu. Mama ya sedih, ya kita sampaikan apa? Mama sedih, terus terang mama sedih, ayah terus terang sedih, nah, ayah kecewa. Tapi ayah nggak mau kamu harus kemudian tambah masalah kan ayah marah. Dan saya pernah dan sering sama anak saya pernah dulu saya juga lumayan hilaf kalau lagi marah. Ya, diklik apa dirusak apa barangnya itu, tak apa-apa, ayah nggak marah kok. Tenang aja ayah marah, bilang aja nggak apa-apa. Gitu. Maaf ya gitu. Kan lebih enak. Gitu. Kalau kita sudah mendeklar kita sampaikan apa-apa, ayah nggak marah, tunda dan bilang, kamu ngomong apa-apa. Walaupun harus sakitnya luar biasa, tapi kita tahan. Karena kita tahu janjinya surga, janjiku dan dari surga, itu aja. Kemudian di Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang lebih baik atau benar, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini ya menyampaikan tentang bahwa seseorang yang sedang marah biasanya dia mengeluarkan kata-kata kasar atau menyakitkan, dan Allah mengingatkan kita untuk selalu berbicara dengan baik karena kata-kata buruk bisa menjadi pemicu permusuhan. Ya. Sekarang ini era media sosial. Kalau kita mau ambil case, saya ingat tentang case-nya Denny Sumargo sama pengacara Farhad Abbas. Ya. Denny Sumargo itu baru pulang dari kolej ibu sekalian. Dia mengkomen tentang wawancaranya Farhad Abbas dengan kata-kata, mohon maaf, TAE, T-A-E-K gitu kan. Yang kemudian itu memicu amalnya Farhad Abbas. Akhirnya mereka berdua disetegah, kemudian Denso ini datang ke rumahnya Farhad untuk mengklarifikasi bahwa kata itu di Korea itu artinya bagus dan tidak bermaksud untuk mengucapkan kepada si Farhad. Nah, seumpama Denso ini orang muslim mungkin dia nggak akan mungkin komen yang macam-macam. Apa kembali ke diri kita lah, misalnya kita melihat ada status WA atau mungkin WA teman kita yang seperti apa, kalau kita bisa menahan jari jemari kita dari mengeluarkan kata-kata kesalahan, mungkin ya, akan adem ayem. Seperti jadi saat ini kata kita nggak hanya marah lewat emosi ketika berbicara, tapi melalui media sosial juga. Emoticon yang nggak jelas atau mungkin gambar merah-merah gitu, wow, mencurangnya. Itu kalau kita ganti dengan senyuman, gitu kan. Waalaikumsalam sayang, hari ini mau pulang terlambat, gitu kan. Ono emoticon itu setan, alamat perang rumah sampai rumah dikunci gitu. Nah, kalau emotikonnya mungkin senyuman, ya Pak, mungkin kerjanya belum selesai, ada di jalan. Papanya enak, nyetir tuh sambil tenang. Ya, karena nggak ada bayangan sampai rumah istri banting pintu kan, ngelakuin apa, gitu kan. Nah, kalau sudah emotikon balasannya gambar emot marah, wah sudah kerjaannya tambah nggak selesai, di jalan dia kukuh, ya, tapi emosi juga. Wah, mungkin dibalas langsung, mama ini nggak paham apa itu berapa sampai rumah wis merengut wis gak nyopo. Terjadi nggak ibu sekalian? Terjadi ya. Maka paling enak ini sudah wis maafkan apa ya, di posisi suami mungkin ketika istri lagi emosi wis maafkanlah gitu. Seperti itu. Lanjut, dalam hadis dikatakan jika kalian marah maka diamlah. Ini serius ya. Karena kalau kita marah sampai keluar kata-kata itu sudah akan terkontrol. Lagi-lagi awal kemarahan adalah ketidaksadaran atau kegilaan. Setahun yang lalu saya juga jadi wali kelas. Ada murid saya kemudian marah sampai memaki kemudian wah panjang kisnya. Saya cuma sampaikan, coba ayo lisanmu itu bisa nggak mas dikontrol, hati-hati kalau ngomong gitu kan. Ini dari mana kamu mendapatkan kosakata seperti itu? Dari internet lah, dari TikTok lah, seperti itu ya. Ayo coba difilter lagi tontonannya, jangan lihat-lihat yang seperti itu biar kamu nggak teracuni lisan kamu. Maka di saat kita marah, kita diam, kita istighfar biar bisa meredamkan api amarah.
Keterangan hadis lagi dari riwayat Al-Bukhari, ada seorang laki yang berkata kepada Nabi SAW, "Ausini, nasihatilah aku ya Rasulullah." Beliau bersabda, "La taghdab, jangan marah." Orang itu mengulang permintaannya, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah." Nabi SAW menjawab, "Sama, jangan marah." Kalau kita coba menyelami lebih dalam, mungkin di saat itu Rasulullah tahu orang yang sedang di hadapan beliau itu adalah orang yang tipikal temperamen. Maka saat-saat yang tepat untuk memberikan nasihat kepada dirinya adalah yaitu jangan marah. Kalau mungkin dengan bahasa kita, ya aku minta nasihatnya, kamu tulis bagus lah, kamu saya temperamen. Saya marah, saya emosi. Jangan dari seperti itu. Maka hadis ini muncul ya, karena saat itu yang meminta nasihat adalah orang yang terkenal temperamen. Kalau orang lain mungkin tidak temperamen, mungkin berbeda. Ya, maka yang namanya nasihat petua itu adalah sesuai dengan dosisnya. Fatwa, ya, keputusan tertentu itu harus sesuai dengan konteksnya. Maka kalau berbicara tentang hadis ini, maka konteksnya adalah yang datang itu pasti orang yang temperamen. Tidak mungkin dong Rasulullah salah ngasih nasihat, ya kan? Dan yang namanya hadis, sumber kita itu akan terus berlaku sampai kapanpun. Dan ini kita butuhkan. Oh ternyata yang menyampaikan jangan marah itu bukan motivator doang, bukan ayah ibu kita, tapi Rasulullah sudah menyampaikan. Kepada siapa? Ya kepada kita semua, apalagi yang punya penyakit temperamen. Ya. Nah jadi marah yang terpuji itu apa? Marah yang kita lakukan dalam rangka kebenaran, ya, untuk menegakkan agamanya Allah, ya, menegakkan keadilan dengan cara-cara yang baik. Marah yang kita ketika melihat ada anak kita yang mungkin berbohong, ya, atau mungkin yang tidak jujur, ya, maka dengan cara yang baik, ya. Bukan kemudian atau polisi, udah, ya. Tapi kita sampaikan, nah, benar nggak sikapmu seperti itu? Atau kita kabarin dulu, benar nggak kamu ngambil uangnya Mama 20.000? Enggak ada, jangan bohong. Karena ini nggak sabar, gerak aja, jangan bohong. Tapi tetap bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ya. Ketegasan, sekali lagi bedakan antara kekerasan dan ketegasan. Gitu. Selama kita bisa merasakan bahwa kita ini marah untuk menegak kebenaran itu bukan dilandasi rasa nafsu, ya, tidak ada unsur menyakiti atau mungkin ingin mengintimidasi, maka itu masih baik. Saya sering menyampaikan tentang masalah pengingat untuk disiplin karena anak didik saya, ketertiban itu dengan suara keras, bukan marah, ya, tapi dalam rangka untuk mereka tahu, supaya masuk ke dalam alam bawah mereka bahwa oh disiplin itu penting. Ya. Misalnya yang dimarahi itu akan bisa merasakan oh ini ngomong keras, ya, nada tinggi itu bukan menyakiti, tapi untuk menegaskan ini yang baik seperti ini. Kita pasti sudah banyak menjumpai orang-orang yang marah sekitar kita. Ada marah yang dilandasi nafsu, ada untuk menegakkan keadilan. Dan selalu kalau orang yang marah dalam rangka keadilan, ya, menegakkan kebenaran, itu endingnya adalah, ya, kebaikan. Tidak ada endingnya babak belur, permusuhan, tidak. Saya marah dengan murid saya yang ngambil barang temannya, endingnya, akhirnya dia mengakui kesalahannya, dan saya tidak ada rasa dendam, dan saya tidak ada cap ke dia kamu pencuri. Tidak. Kalau marah karena nafsu, endingnya adalah dia babak belur, ya kan? Dia dendam dengan saya, dan dia akan susah untuk merubah sikap dia karena yang masuk di telinga dia adalah emosi amarah.
bukan menanamkan tentang kebenaran, kejujuran, meskipun cara delivernya dengan kata-kata yang keras suaranya, bukan kasar ya, keras, penekanan seperti itu. Nah, marah yang tercela adalah marah karena ego kita, emosional, dan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka hati-hati ya, dan mudah-mudahan kita minta Allah Ta'ala senantiasa diberi kemudahan untuk marahnya marah yang terpuji ya. Kalaupun mungkin ya ada muncul bibit-bibit marah yang tercela, sebisa mungkin Allah bantu kita untuk meredakan emosi kita, dimunculkan rasa memaaf kita, dan kita mudah untuk berbuat kebaikan kepada orang lain meskipun dia berbuat salah kepada kita. Maka sebenarnya kalau misalnya menjadikan difitnah, nggak usah buat apa namanya itu kualifikasi, diamkan saja. Difitnah apa itu, tidak usah diamkan saja. Maafkan dengan fitnah. Kita bikin kualifikasi percuma, dipinter orang, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran. Diamkan saja, biar Allah nanti yang bekerja mengakhiri semua fitnah tadi. Ya, kalau sudah mulai konfrontasi, ada ancaman, kita minta bantuan kepolisian, saudara. Ya. Tanpa perlu memprovokasi, ikut segala itu, nggak usah. Aku tolong diamalkan ini orang saya mau ganggu, bla 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 bla. Tapi tolong jangan disakiti, atau nggak usah apa namanya bikin serangan ke dia, nggak usah. Terus kita defensif, kita bertahan saja. Gitu. Ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah marah sebagai ujian atau keistimewaan ya. Kalau kita sudah paham, oh ternyata marah yang terpuji itu marah karena kita menegakkan agamanya Allah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan ya. Maka kita masih bisa membedakan, oh ini adalah ujian, oh ini keistimewaan gitu. Ya. Kok ini ya, maka dia adalah orang yang ngomong macam-macam tentang masalah Islam, oh itu berarti keistimewaan gitu. Kok kita melihat ada orang kemudian apa namanya, saya di luar negeri ya, yang tahun lalu atau beberapa tahun lalu itu terjadi di Australia atau di mana, masjid diserang, terus kita emosi, itu berarti keistimewaan ya. Karena sebenarnya kita sama muslim ditindas ya, ya kita marah, tapi dengan cara yang baik gitu kan. Ya banyak bersombong gitu kan. Bisa berdoa gitu, bisa masalahnya. Nah, kembali lagi bahwasanya rasa marah itu adalah emosi yang Allah ciptakan pada diri manusia. Allah bekali kita dengan emosi marah itu supaya kita bisa mengendalikan marah, karena pengendalian marah adalah bentuk dari ujian. Ya. Nah, fun fact atau fakta menariknya, para psikolog menyampaikan bahwa orang yang bisa menahan marah lebih sehat jiwanya. Marah yang tidak terkendali bisa meningkatkan tekanan darah, menyebabkan stres, bahkan membuat kita cepat tua. Karena masya Allah ibu yang bisa cantik-cantik, tidak ada yang tua, ya kan? Karena semuanya saya yakin orang-orang ahli sabar, orang-orang yang bisa mudah mengeluarkan emosinya. Maka nggak perlu susu kolagen, nggak perlu. Nggak perlu susu kolagen, cukup kendalikan emosi. Ya, itu faktor yang sangat penting untuk mencegah kita stres, hipertensi, ya akhirnya obat-obatan lah, ya, suplemen lah, gitu. Apa nggak boleh suplemen kolagen? Ya boleh, tapi bukan niatkan untuk mempercayai diri, enggak. Niatkan untuk sehat, niatkan untuk supaya Allah itu kasih saya kekuatan lagi. Itu yang kita bawa, dan tipsnya supaya saya tidak terlihat tua, tidak boleh marah. Coba saya mau tanya ibu-ibu, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Saya kira-kira kelahiran berapa? Saya kelahiran berapa ibu sekalian? Ada yang tahu nggak kira-kira? 80-an. 80. Saya hari ini sering marah berarti. Saya 91 ibu. Iya. 91. Ya.
Saya 80. 80 kan ya nggak imut bu. Saya 91 gitu. Iya benar. Dan sebelum saya ke SMP saya pernah ngajar di kampus. Mudanya saya dulu kuliah, saya ngomong TPI. Ibu saya di rumah punya daycare. Jadi apa namanya, lingkungannya ya lingkungan yang ramah. Nggak ada emosi seperti itu. Makanya saya merasa, wah ini kalau saya bisa menahan emosi ya lama-lama jadi awet muda. Insya Allah. Maka kita harus yakinkan dalam diri kita, saya akan terbebas dari hipertensi, saya akan terbebas dari stres, saya akan terbebas dari obat-obatan darah tinggi, karena saya bisa mengendalikan emosi. Ya, makan daging los, gitu juga. Gitu. Yang kedua, ya, ketika kita melihat kemungkaran, misalnya anak kita nggak sholat, kita boleh marah, tapi dengan cara yang baik. Nah, zaman dulu mungkin masih mengalami dipecat bapak, ya kan, dicuwiwit gitu kan. Apakah itu cara yang baik, Ustaz? Menurut saya itu tidak baik. Karena ternyata memberikan bekas trauma, dan akhirnya anak yang dulu dididik dengan rotan, dengan jiwitan, bentakan, ketika dia jadi orang tua, survei buktikan dipraktekkan ke anaknya pasti. Berarti apa? Cara orang tua kita dulu itu nggak baik. Maka parenting sekarang itu nggak membenarkan jiwitan, ceplesan, pecutan, karena yang benar seperti itu pendekatannya ke anak-anak sekarang itu. Iya, iya, kena pasal perbuatan yang menyenangkan. Itu. Jadi yang saya, oh ternyata bukan kita, oh bapakku salah nih dia, enggak gitu, enggak gitu. Berarti cara seperti itu enggak cocok saya gunakan sekarang ini. Terus gimana caranya? Satu, keteladanan. Ya. Kalau kita kepingin anak kita itu kemudian taat sama Allah Ta'ala, kita dulu yang bertindak. Sebelum bangun subuh kita sudah bangun. Maaf, sudah bangun anak-anak kita sudah bangun, sudah siap. Ayo nak. Saya pernah home visit ke rumah wali murid. Saya tanya, bunda kok anaknya ini luar biasa. Anaknya kecil dulu sekalian, tapi dia mandiri tanggung jawab. Ternyata resepnya adalah bunda ayahnya ini mempraktekkan amalan 40 hari. Anaknya ini sejak SD digeret, diajak, dipaksa ke masjid, subuh di masjid. Sampai katakanlah diucuk-ucuk beripate lah, diraupi. Ya. Dan ini membuktikan khasiat betapa dasarnya keutamaan sholat sunnah fajar. Ya, kan kalau kita sudah pernah mendengarkan utama sholat fajar adalah kita akan diberikan isi dunia dan sisinya. Nah, orang tua ini membuktikan apa benar. Ternyata adalah seperti itu dipraktikkan. Anaknya sekarang kelas 7 sampai SMP itu, walaupun dia kecil, dia sudah tanggung jawab, nggak mbok-mbokan. Saya sampai takjub. Saya datang ke rumahnya dibuatkan teh, padahal dia baru kelas 1 SMP. Dan iya mandiri sekali, cowok gitu. Ayo mas, ayo ceritakan Pak Ustadz, kamu kegiatannya libur ngapain? Bangun subuh, terus tilawah, bersihkan kamar, terus bersihkan ini gitu. Kalau sudah ya sarapan, tapi ya tetap dengan beras wajar ya, seperti itu. Jadi hati-hati ya dengan cara-cara kita ketika menindak anak-anak yang tidak disiplin, tidak baik, tidak sama Allah Ta'ala. Jangan sampai kita pakai cara-cara lama, karena itu bukan cara yang baik ya. Dengan cara-cara yang sekarang apa? Ya, keteladanan, pendekatan ya, hati ke hati, seperti itu. Nah, ketika kita ada orang yang menghina agama, kita harus membela Islam dengan hikmah. Hikmah itu apa sih? Ya kita ajak dengan kebaikan, disampaikan. Apa sih permasalahan kamu dengan Islam? Kamu nggak suka apanya? Maka saya sudah lihat videonya Doni Tan, dia mu'alaf, dia seorang pastor yang ngerti Bible, dia mu'alaf karena dia telah membuatkan kebenaran Islam, dia mengcounter, dia melawan tuduhan-tuduhan non-Islam ya, kepada Islam dengan cara-cara yang baik.
Itu loh, tak bukan lo Bible kayak gini. Ini loh Quran. Bukan ngajak untuk ayo kita bakar gereja, enggak. Kita bakar enggak. Tapi ini loh Bible seperti ini juga nih, Quran seperti ini. Yang mana yang benar? Itu hikmah namanya. Ya. Berikutnya, marah yang berkontol menunjukkan kebijaksanaan seseorang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai sosok yang tegas, tetapi beliau hanya marah dalam perkara-perkara yang benar. Bahkan ketika seorang sahabat menegur kesalahannya, beliau tidak tersinggung, melainkan bersyukur karena masih ada yang mengingatkannya. Next, orang yang bisa mengontrol marah memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Studi menunjukkan bahwa orang yang tenang saat menghadapi situasi sulit cenderung lebih sukses dalam kehidupan sosial dan keluarga. Ya, pasti yang namanya musibah, masalah itu sering datang berganti. Kalau dari setiap masalah ujian itu kita bertumbuh kecerdasan emosionalnya, ya, mau ditimpa apapun permasalahannya, tidak pernah kita akan keluh. Pasti tenang, pasti langsung ketemu solusinya. Maka ibu sekalian, kalau ada anaknya ya marah karena nggak ketemu barangnya, tenang dulu, istighfar, walau ketemu. Mama ini mana sepatu mana sepatu mau, sebentar panik ya. HP kau istighfar, tenang. Apa bisa kita nyari dalam kondisi panik? Nggak bisa. Nyari barang nggak ketemu itu dengan kondisi tenang. Ya. Pasti akan ketemu, insya Allah. Kalau nggak ya diikhlaskan. Tidaklah seorang marah karena Allah kecuali akan menambah kehormatan baginya. Ya, jadi kita bisa marah ya, ketika agama Islam itu diinjak-injak, kehormatan Islam itu dihancurkan, ya, atau saudara Muslim kita yang teraniaya, kita boleh marah. Karena kalau jenengan sempat ikut aksi bela Palestina, teriak takbir seperti itu, menggelegarnya, itu bagian dari marah yang terpuji, marah yang Allah suka. Ya, yang belum sempat, ayo coba ikuti. Kalau ada aksi bela Palestina atau bela saudara Muslim yang teraniaya, kita lampiaskan di situ dengan takbir, dengan doa. Walaupun mungkin hancurkan Israel, hancurkan Amerika, tidak apa-apa. Menyatakan mereka bersalah. Ya. Itu bagian dari kita untuk menunjukkan bahwa ya Allah, saya ini marah. Ya. Karena ada saudara saya yang ditindas, agamamu diinjak-injak. Dan akan bertambah kehormatannya. Ya. Rasulullah SAW menekankan bahwa menjaga diri dari amarah adalah kunci kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Jadi, marah sebagai ujian adalah marah di mana kita harus bisa sabar. Ya. Jadi marah sebagai ujian, marah kita ini diuji kesabarannya dan harus bisa mengendalikan diri. Sementara marah sebagai istimewa adalah tanda keberanian dalam membela kebenaran. Ya, maka silakan dievaluasi selama ini marahnya kita itu apakah bagian dari ujian untuk kita sabar atau kita bisa menunjukkan tanda bahwa kita ini membela kebenaran dengan emosi kita di saat-saat yang benar. Mungkin saya agak flu, jadi mungkin mulai udah agak pinter ya. Oke, terakhir tuntunan Islam dalam mengendalikan marah akan saya sampaikan apa dari Al-Quran dan hadis dalam menahan marah, kemudian kisah Rasulullah SAW dalam menghadapi kemarahan, lalu tips praktis dalam mengontrol emosi sesuai dengan ajaran Islam. Saya ada video musyawarah, kira-kira muncul sama nggak kira-kira ibu sekalian? Mungkin bisa dilihat di YouTube-nya masing-masing ya, tentang jangan kalah dengan syaitan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dan yang pertama adalah Quran surah Al-Imran ayat 194. Sebagaimana saya kutip di awal tadi, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang berbuat kebajikan. Dalam hal ini ya, marah yang diminta untuk kita menahan adalah marah karena ujian kesabaran. Ya, marah yang karena ego, karena emosi, hal sepele itu kita untuk menahan. Tahan. Supaya apa? Supaya Allah cinta dengan kita. Next, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 37.
walladzina yajtanibuna kaba'irul ism wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Orang yang marah itu kalau dia nggak bisa mengendalikan dirinya akan identik dengan perbuatan: satu, lisan yang kasar; dua, perbuatan fisik yang menyakitkan. Ya, maka ini jelas. Kalau orang marah ini bisa menjauhi kedua hal ini, insya Allah dia akan jauh lebih tenang hidupnya, ya, lebih dicintai Allah, dan tentunya dia akan jadi pribadi yang pemaaf. Hadis Rasul, ya, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang menahan dirinya ketika lagi marah. Menahan marah adalah tanda kekuatan sejati, bukan sekedar kekuatan fisik. Maka kalau kemudian ada bapaknya anak-anak, wah, suka nge-gym, badannya bagus, sehat, kok masih belum bisa nahan marah, berarti belum kuat. Pak, ya, ayah itu belum kuat. Walaupun badannya sudah berotot, tapi belum kuat karena belum bisa nahan emosi. Saya mau sebentar nih. Monggo, bisa sambil minum ibu sekalian. Ini. Semoga nanti Ustaz pada waktu juga ada kurang lebih 3 bulan. Baik, kita lanjut. Jadi ini tadi yang ayat-ayatnya, kemudian hadis-hadisnya tentang masalah menahan marah. Jika salah seorang dari kalian marah, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Serius, setan itu senang banget kalau kita sudah emosi. Ayo wis kamu naik, wis cekean naik, bantingan naik, gitu ya. Itu setan seperti itu. Saya pernah ngomong sama teman, sama guru, ya Mas, kalau jenengan pas lagi marah sama anak, ya Allah Ustaz, kalau lagi emosi itu rasanya kayak tak banting anakku gitu. Itu cerita kita, iya Ustaz, modalnya bosan itu rasanya kudu untuk kabeh, tapi kita ingat itu setan yang ngomong. Ya, maka hati-hati supaya kita nggak seperti itu, langsung biar setannya pergi, biar mereda emosinya, sehingga tidak akan muncul lisan maupun perbuatan yang menyakitkan. Hadis yang sudah saya sampaikan tadi, diam, ya. Kalau kita lagi marah, kita diminta untuk diam. Kemudian terkait dengan masalah merubah posisi. Kalau kita lagi marah saat berdiri, maka kita duduk. Kalau belum mereda, maka kita berbaring. Ya. Itu juga bisa mengaruhi. Bahkan sampai kemudian kita diminta untuk sholat 2 rakaat kalau lagi marah. Kalau masih kudu ngamuk, isturu. Atau jangan-jangan selama ini bapak nih suka tidur tuh kan emosi. Papa kok hari ini sering tidur? Apa karena menahan emosi gitu kan? Ya enggak mah, ngantuk ayo. Ya. Oke, jelas dikatakan marah berasal dari setan dan setan diciptakan dari api. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu. Tapi yo jangan terus gini ibu sekalian, manggil damkar, tolong kesini. Kenapa Bu? Tolong, ini ada yang lagi marah. Ya, biar disiram sama damkar, biar reda marahnya. Ya, air dapat menenangkan api kemarahan sehingga berwudu menjadi cara efektif untuk meredakan amarah. Baik, ada sebuah kisah Rasulullah SAW pernah mengalami sebuah peristiwa
Kisah ini disampaikan oleh para sahabat yang turun-temurun melalui Abu Hurairah bahwa suatu hari ada seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, kemudian dia buang air kecil di pojokan, pipis di masjid. Ya. Para sahabat yang melihat langsung emosi. Ya. Mau katakanlah ada yang sudah mau mengangkat mau pegang pedang dan segala macam, sudah mau emosi. Lalu Rasulullah menghentikannya, ya, ayo jangan marah, jangan emosi. Tapi Rasulullah kemudian berkata dengan tenang, jangan kalian ganggu dia, biarkan dia menyelesaikannya. Setelah orang itu selesai, Rasulullah SAW meminta air untuk membersihkan tempat tersebut, lalu menasihatinya dengan lembut. Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk hal-hal seperti itu. Masjid adalah tempat berzikir kepada Allah, tempat sholat dan membaca Al-Quran. Kalau kita perhatikan kisah ini sekalian, ya, betapa sangat logis sekali cara Rasulullah. Seumpama nih Rasulullah emosian, kamplang naik dibakar, santapan naik. Ini belum selesai pipis ini, kalau kemudian dia digeret sahabat dikeluarkan, ya apa? Kata mereka bisa, ya harus, gitu. Ya, ibarat kalau kita menjumpai orang gila lah mas kalian, masuk masjid ini ya kencing gitu kan. Jangan sih, iya, karena nggak tahu. Arab Badui ternyata juga sama, dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Ya. Nah, selesai kemudian dia pipis, ya kan, ayo ambilkan air, dibersihkan. Setelah itu kemudian dinasihati, ini masjid, tempat untuk zikir, untuk sholat, gak pantas seperti itu. Kira-kira begitu ya Rasulullah ya. Nah, kalau dalam kehidupan kita, anak kita memecahkan barang, apa yang akan dilakukan? Anaknya dimarahi, ya, atau milih bersihkan pecahan belingnya dulu? Harusnya bersihkan pecahan belingnya dulu. Kalau piang, ikus luar berkode, ya kan? Pak eman ngetok no ini orang acara-acara inti tok, lagi tamu tok no. Ya. Stop di situ, jangan kemana-mana. Mama ambil sapu sama Cikra, betul ya? Ini harus ya. Sapu dewe. Ya, kalau nggak bisa nyapu ya kita sapu kan. Pelan-pelan pinggir. Terus dibuang, nggak ada yang luka kan, mbak? Aman kan? Aman lah. Saya dia mungkin sudah mikirnya, apa ini entek dia gitu kan. Gitu. Duduk sini. Kok bisa pecah? Kenapa? Enak gitu. Licin mah, tapi nggak kuat, gitu kan. Makanya kan mama bilang, ya sudah nggak apa-apa. Itu sebenarnya mahal loh, mas, mbak. Mama itu dapatnya tuh, waduh, iya setelah mati, mau mati itu. Wes nggak apa-apa, wes jangan ulang lagi. Gitu. Ya dan aku mohon maaf ya, gitu. Ya, kira-kira apa nih solusinya, konsekuensinya? Ya udah uang jajanku dipotong, buat ganti apa namanya pokoknya mama. Nah, itu bagus. Keluar solusi dari dia. Ya. Kalau bisa kalau kita lagi marah anak seperti itu, minta dia ngomong konsekuensinya apa, gitu. Karena nggak bisa. Nah sekarang itu kalau kita nggak sadarkan dengan konsekuensi atas perbuatannya, dia akan dengan mudah berbuat kesalahan. Selalu saya ketika kepada siswa, terus ini apa konsekuensi kamu? Karena kamu seperti ini. Ya, saya akan mengerjakan tugas saya dengan segera. Saya kumpulkan dan saya berjanji tidak akan mengulang lagi. Itu bagus. Coba kalau yang seperti itu dibawa ke rumah. Habis ngapain, kesalahan apa, kita tenang, kita duduk bareng, kita ngobrol, gali penyebabnya apa, lalu munculkan dalam dirinya rasa bersalah dan konsekuensinya apa. Nggak harus kemudian, wes, mau sekarang kamu gak usah HP-an. Kamu tuh gara-gara anak begitu kan, nggak terima. Tidak mikir, mas, kamu lah banyak PR-nya sih mas. Nilaimu kan kemana jelek. Apa bisa kalau kamu HP-an terus nilaimu bagus? Gak bisa mas. Terus gimana solusinya? Apa yang menghambat kamu? Gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita kalau misalnya kita pakai cara seperti itu, ya kita di rumah adem ayem, ya emosionalnya lebih stabil, kecerdasan emosional lebih bertambah.
Dan nggak ada anak itu kemudian plonga, habis ngapain plonga, nggak ngerti salah, nggak ngerti minta maaf, nggak ngerti tahu jawab. Itu yang kita harus hati-hati. Jangan-jangan ya orang dulu yang mungkin nggak ngerti tentang tanggung jawab, nggak ngerti rasa bersalah, karena ketika dia marah dia langsung dimarahi, ketika dia salah langsung dimarahi. Gitu. Masalahnya nggak selesai malah bawa masalah. Coba kalau orang tua sekarang ini kemudian mempraktekkan redam dulu emosinya, dimaafkan kesalahannya, bangkitkan kesadaran dia bersalah, dia minta maaf, dan dia harus tahu konsekuensinya, maka besok dia jadi orang hebat. Iya, betul. Maka insya Allah dia nanti akan menjadi sosok yang memberikan solusi untuk bangsa ini. Masya Allah. Itu. Insya Allah. Okay. Nah, tips praktis dalam mengontrol emosi sesuai ajaran Islam, ya. Yang pertama, baca ta'awud. Kalau kita lagi marah, langsung baca ta'awud. Ingat, Allah akan menenangkan hati. Marah berasal dari setan, sehingga kita harus berlindung kepadanya Allah dari godaan setan. Yang kedua, diam dan jangan langsung bereaksi. Ya, kayak tadi. Piring kita yang mahal dipecahkan, terus diam dulu, ta'awud dulu, jangan langsung reaksi emosi. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi, jika kamu marah maka diamlah. Ya. Ini tips dari Nabi ini, ya. Bukan dari psikolog. Karena kalau kita sudah bisa diam, kita akan menghindari ucapan atau tindakan yang akan kita sesali nanti. Memberi waktu bagi diri sendiri untuk berpikir lebih jernih adalah cara utama ketika kita dihadapkan dengan emosi. Ubah posisi, bisa duduk atau berbaring, sesuai dengan hadis Nabi yang saya sampaikan di awal tadi, yang mana merubah posisi ini membantu menenangkan fisik dan pikiran, mengurangi ketegangan dalam tubuh yang muncul saat marah. Segera berwudu atau mandi, ya. Disampaikan bahwa marah itu dari setan, setan tercipta dari api, maka jika salah seorang kita ada yang marah, hendaklah ia berwudu. Ya. Air membantu mendinginkan emosi yang sedang memanas, membersihkan diri secara fisik juga bisa menenangkan hati. Yang berikutnya, berpikir sebelum bertindak. Ya. Ingat bahwasanya orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Maka berpikir dulu, oh ada beling, anakku masih kecil, dia nggak tahu itu keinjek atau belingnya kemana-mana. Diam dulu, berpikir dulu. Berarti apa? Ambil sapu, ya. Atau gendong anaknya terlebih dahulu, seperti itu. Berikutnya, ingat balasan bagi orang yang sabar. Nah ini, ya, bahwa orang yang sabar dia akan dicintai oleh Allah dan mendapatkan surga. Allah mencintai dan memberi pahala besar bagi orang yang bisa mengelola emosinya. Kesabaran akan mendapatkan ketenangan dan solusi terbaik. Habis. Alhamdulillah. 50 slide, Bu. Ya. Jadi kesimpulannya, iya. Jadi kita tadi 2 jam hampir ini kita ngomong masalah penting ya kendalikan emosi itu. Ya, kalau kepengen dicintai Allah, dapat janjinya surga, tahan marah, sabar. Ya, tadi sudah saya sampaikan tipsnya. Yang pertama, baca ta'awud dulu. Ya, mau emosi, ta'awud dulu. Ya, setelah itu kemudian kita diem, jangan sampai mengucap sesuatu. Takutnya nanti kalau yang keluar emosi adalah kata-kata menyakitkan, maka itu akan kita sesali sekali lagi. Ya. Yang kedua, berpikir dulu sebelum bertindak. Gitu. Ada beling, ada apa, solusinya apa? Ya, suruh berwudu karena air bisa menenangkan emosi. Marah dari setan, setan kalah dengan api. Yang paling pamungkas, yang paling pucuk adalah ingat Allah cinta sama orang yang sabar dan surga bagi orang yang bersabar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam penyampaian saya atau kekurangan saya dalam penyampaian. Selagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi semuanya. Monggo, boleh disampaikan pada pertanyaan? Ya, boleh. Baik, tadi Bu Budina.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kadang-kadang itu kan apa namanya sifatan karakter itu kan ini apa kalau dari orang tuanya gitu kan misalnya. Itu gimana mengatasinya gitu Ustaz? Iya. Jadi mengatasi sifat temperamen yang turun-temurun gitu benar. Iya. Karena kita nggak pengen sifat nggak pengen marah gitu. Tapi kadang-kadang kita itu sudah menahan, udah sampai sama nggak kuat rasanya kan meledak. Baik. Saya tamu dulu. Berikutnya monggo. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Ustaz. Iya, Bu. Terlambat tadi nggak tahu CV-nya Ustaz. Tapi apa gitu ya? Saya punya apa ya murid ya. Ini suka jalur. Betul. Terus akhirnya saya konsultasi ke ya psikolog lah. Terus anak ini ya saya kan ada beberapa untuk ini kok dia gak mengganggu temannya, saya kasih apa ya kayak dia tulisan satu lembar yang diulang-ulang untuk otaknya dia gitu. Pertama itu Ustaz, solusinya apa benar apa enggak. Yang kedua, saya punya teman ini apa ya suatu komunitas lah, seperti di sini ada ketuanya gitu ya. Ini sudah ketua, menyanyi. Ini kenapa pada berani untuk menegur orang ini yang agak kemarin ya. Jadi saya yang pendekatan ke dia, saya bilang, kalau apa-apa tolong. Terus kalau sudah selesai rapat, terima kasih. Orang yang nggak ada salahnya gitu. Terus maaf. Tapi Ustaz pelaksanaannya pada hari itu ya menyanyi sering ada itu komunitas Ustaz saya. Tapi ya saya minta tolong agak di apa namanya dirubah lah, jangan sampai istilahnya komunitas yang begini banyak terus hilang gara-gara panjenengan saya begitu. Saya malah ini cuma saya minta solusi bagaimana dengan orang yang memang yang marah itu saya sudah bilang tolong maaf terima kasih atau ya ada solusi apa dari Ustaz itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 4 nih ya. Iya, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap kali melihat di dalam masjid, saya merasa bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz yang telah memberi pencerahan. Pertama, dari saya tidak benar ada kata mengenai masjid ini seantaranya juga setelah mendengar kita harus membangun keluarga, menyebar lebih tetangga, menyebar yang lain-lain. Karena kemampuan kita terbatas, apakah mungkin Bapak bisa mengirim atau ini materi-materi yang sudah ada itu di-share ya, dibagikan ya. Di sini ada sekali bisa di-print, itu nggak masuk lagi. Terus kemudian mungkin Bapak yang saya sedang baca buku dan itu Bapak ada karangan Bapak apa Masya Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu sekalian untuk antusiasnya dan keaktifannya dalam menyampaikan pertanyaan. Oke. Yang pertama adalah terkait sifat temperamen yang sepertinya kok ini turun temurun, ditahan-tahan kok ketane-wane iki apa ya solusinya. Yang pertama Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan adalah kita kenali dulu, kita tahu dulu, dan kita sadari pola kemarahan kita.
sikap perbuatan itu akan ada polanya. Yang namanya kebiasaan itu berpola. Ya. Maka dalam hal masalah marah, coba kita refleksikan kapan dan mengapa sifat temperamen itu muncul. Ya. Di saat kita lagi tenang atau mungkin lagi habis marah, tadi aku marah karena apa ya? Itu kita kenali dulu. Oh, ternyata aku tuh paling nggak bisa kalau ada A, B, C, D, E. Nah, kita tahu, kita bendahara, kita inventarisir dulu, kita kumpulkan itu, informasi kita kumpulkan. Nah, terus kemudian ya kita coba berikan perhatian kepada pemicu emosi kita tadi itu. Apakah itu ternyata A, B, C, D itu, A itu karena faktor lingkungan, apakah A itu karena faktor internal keluarga atau masalah apa, itu kita harus tahu. Sehingga kalau kita sudah mulai masuk kepada masa mengenali pola kemarahan kita yang mungkin itu sifatnya turun-temurun, maka berikutnya adalah kita mulai latihan pengendalian diri ya dengan teknik pernapasan. Caranya, ketika misalnya panjenengan menemukan pemicu marah tadi, maka tahu, oh ini masih akan marah karena masalah ini. Kita latih dengan cara yang pertama, pernapasan. Gimana, Bu? Tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 4 detik. Oh, ternyata aku tuh marah kalau misalnya masakanku diejek. Ya kan? Oh, mas, kamu syukur di masakan lalu marah misalnya. Nah, kejadian ya, oh toma asin. Tahu nih bakal marah kita nih, maka coba kendalikan diri dengan napas. Tarik 4 detik. Apa mah? Nggak apa-apa. Ya. Makanya tadi disampaikan, ya ini bisa tahu dulu ya kan, untuk mangkel menjauh, kita menghindar, kita tenang dulu sampai napas. Kenapa saya nangis? Kau usah kamu gitu. Kayak apa, guys? Masa gitu terus? Kapan berubahnya? Kapan kita memutus rantai temperamen ini? Saya diajak ngomong dia sendiri. Gitu. Ya. Kenapa sih kok aku harus marah karena buat masalah itu? Gitu kan? Gak pengen dicintai. Itu kita lakukan sambil kita napas tadi itu. Ya, refleksi namanya refleksi. Tenang. Oke. Sambil kemudian kita hitung hingga 10 kali ya sebelum kita bereaksi agar tidak spontan meluapkan emosi. Jadi ada yang memicu ya, kita diam ya, kita atur napas ya, sampai 10 detik, kemudian kita alihkan perhatian kita ya, kepada yang memicu amarah kita. Tinggal ngalih. Bapak itu kok ngamuk bla 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 bla. Kan ada kan kita tinggal pergi gitu. Kalau ditinggal pergi gitu kuat-kuatan Bu, kuat-kuatan sudah kan gitu. Atau kalau itu kita sudah marahnya kenapa, ada masalah apa, pegang tangannya, duduk taruh sana. Ya cok langsung, ayo, menang dulu, enggak. Didengarkan dulu. Tahu apa? Sudah istighfar, ta'awud. Ya doakan, kalau lagi marah. Umpamanya kita berhadapan sama orang lain ya, lagi marah ya. Kita bacakan doa. Ya Allah, jadikanlah orang depan saya ini orang yang lembut hatinya, redakan emosinya. Kalau kita tahu ditinggalkan tambah ngamuk, temenin. Sampai sudah selesai sesumbarnya ya kan, kita pegang tangannya, diajak duduk. Kenapa marah Mas? Ada apa saya? Tidak perlu langsung peluk, wah. Cara gitu itu sudah. Jadi kalau yang saya baca tadi itu ya, kita kenali dulu apa penyebab kita jadi emosi, ya. Kemudian kita latih dengan pernapasan, kemudian kita alihkan perhatian kita. Ya. Ini kita kembali kepada ini ya, marah yang secara temperamen turun-temurun ya.
kita ubah pola pikir kita. Ya. Jangan anggap kemarahan sebagai satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Ya, ada kata-kata aku mesti kayak gini terus gak iso aku kudu emosi. Nah itu yang kita harus ubah pola pikirnya. Mosok iya sih, mari masalahmu dengan ngamuk. Ya. Kita tanyakan diri kita, apa nggak bisa tadi dengan cara yang baik, dengan kita tenang. Ya. Jadi sadari pemicunya, latihan pengendalian diri, dan ubah pola pikir kita terhadap hal-hal yang bisa memicu emosi kita. Itu. Ya. Yang keempat, membangun kebiasaan positif. Seperti apa? Olahraga. Ya. Healing sama ibu majelis taklim. Wah, kelencer ziarah kayak kemana, atau mungkin kajian ke rumahnya Bu ini, ganti ke Bu itu atau kemana, itu termasuk apa? Kebiasaan positif. Saya punya wali murid yang dia jadwal kajiannya Masya Allah dari pagi sampai sore itu mencok dari masjid ke masjid sampai hafal jadwalnya, ini masjid ini ustadz ini, masjid ini tentang ini ustadz ini. Beliau lakukan itu dalam rangka untuk membangun kebiasaan positif. Sehingga suasana yang ada di rumah itu suasana yang cair. Mau seorang ngaji kok emosi? Gak mungkin dong, ya. Punya jadwal ngaji yang rutin, yang banyak, mau seorang yang ngaji emosi kan gak mungkin. Ya. Harusnya ya ada peningkatan kecerdasan emosional yang baik. Bisa olahraga, bisa healing dengan teman-teman, kemudian tidur yang cukup, ya. Kemudian kurangi konsumsi kafein atau makanan yang bisa memicu kegelisahan. Ya, insya Allah ibu nggak suka ngopi kan ya? Ya, bapak suka ngopi itu coba agak dikurangi. Mungkin itu bisa memicu banyaknya hormon, ya, marahnya seperti itu. Itu ibu yang bisa saya sampaikan untuk memutus virus temperamen yang turun-temurun, ya. Saya lagi kenali pemicunya apa. Kapan Anda bisa marah itu dikenali polanya, apakah dari faktor keluarga, lingkungan, atau mungkin sosial. Ya. Kemudian ketiga, latih pengendalian diri, atur napas. Ya. Kemudian dialihkan dengan yang lain. Ya. Kalau itu berhubungan dengan orang lain, maka temani dia, dengarkan keluh kesahnya. Ya. Kadang orang itu suka di physical touch. Ya. Entah itu dipegang tangannya, dipeluk, dielus. Sama kita ajak ngomong baik-baik, kemudian bangun kebiasaan positif, ya, olahraga, tidur cukup, hindari kafein yang berlebih, ya, healing sama teman-teman kajian, itu yang insya Allah akan membuat kita akan lupa dengan virus kemarahan yang menurun. Ini. Yang kedua, untuk murid yang usil, ya, saya juga sama Bu punya murid yang usil. Kalau di sekolah itu kita ada model namanya coaching. Coaching itu kayak pendekatan dari hati ke hati ke anak didik kita. Nah, ketika kita sudah ada waktu untuk duduk dengan anak tersebut, maka kita harus tanyakan ke dia dan minta dia untuk paham alasan dia usil itu apa. Mas, kamu tuh kenapa sih kok usil banget sama temennya? Kemarin si A kamu ambil bolpennya, ini si B kamu hilangkan sepatunya. Kenapa kok seperti itu? Iya Bu, saya nggak punya teman. Kurang perhatian. Ya pengen aja Bu, nggak mungkin, pasti ada sesuatu. Apakah kamu ada rasa kepuasan setelah menjadi temanmu? Apakah kamu nggak berpikir dia akan marah? Kita ajak ngobrol. Yang pertama adalah dia harus paham alasan dia usul itu apa. Kalau sudah ketemu itu, maka kita bisa untuk menguraikan benar kusutnya. Ya. Yang kedua adalah kita harus tegas tetapi tetap tenang. Ya. Jangan bereaksi yang emosi atau marah secara langsung karena bisa membuat mereka semakin senang mengganggu. Ya. Punya anak mau usil, jangan langsung emosi. Apa sih Mbak? Enggak. Mbak, si Bunda lagi ngerjakan ini loh. Nanti ya, gitu. Kenapa mau bermain Mbak? Tegas tapi tetap tenang.
Gunakan tatapan atau isyarat untuk memberikan peringatan tanpa perlu mengganggu jalannya pembelajaran. Misalnya ada yang lagi rame, ibu diam, dilihat yang lagi ngobrol. Sudah, apa tadi yang dilakukan? Kalau sekolah kami, ya, diminta untuk senantiasa mendahulukan adab daripada ilmu. Hentikan pembelajaran di saat ada anak yang tidak beradab. Selalu. Ya, maka ketika ada yang ngobrol, saya diam, saya balikan dia. Kenapa? Mau gantikan Ustaz di depan. Ya. Ustaz kasih peringatan 1 kali, kalau 2 kali, mohon maaf, duduk di depannya. Karena kamu ganggu teman yang lainnya. Sebenarnya Ustaz itu sadar kok, Bu, kalau dia tuh merasa terganggu kalau yang lainnya merespon dia. Jadi kalau kita bisa duduk baik dengan dia, kita ajak dia untuk kenali penyebabnya apa, kemudian kita harus tetap tenang tapi tegas, gunakan isyarat-isyarat yang membuat dia sadar bahwa dia diperhatikan, ya, dia ditegur tanpa harus kita ngomong, menang, enggak. Kadang temennya ngereaksi, temennya harus seperti itu. Guru nggak mau dong, gitu. Kita lo diam aja padahal. Itu respon yang paling enak. Gitu. Berikutnya adalah kita berikan dia tanggung jawab tambahan. Ya. Murid yang usil seringkali memiliki energi lebih, ya, baterainya lebih dia. Arahkan energi tersebut dengan memberi mereka peran seperti menjadi asisten guru untuk membantu membagikan materi atau mencatat poin penting di papan tulis, menjadi ketua kelompok dalam aktivitas belajar agar mereka merasa dihargai. Dan itu kita lakukan. Kalau ada anak-anak yang mungkin dia energinya lebih, mekai, besok menang, tarik. Kamu di sini jadi asistennya guru. Tolong kamu tulis ini, kasih tugas. Tolong kamu ingatkan temanmu yang rame. Mas, tolong ini ada sampah diambil. Kita kasih dia tugas, biar dia bisa menyalurkan energinya itu tadi. Tidak usil sama teman-teman nih. Capek, nggak mungkin dia usil. Ya. Masya Allah, kamu hebat ya hari ini ya. Sudah bantu ibu banyak, luar biasa. Bisa lagi ya, mau cukup Bu. Seperti itu. Ya. Kemudian terapkan konsekuensi yang jelas. Ya. Kita buat aturan kelas yang disepakati bersama sehingga mereka sadar bahwa ada batasan yang harus dipatuhi. Di kelas itu, ibu sekalian, ada namanya kesepakatan kelas. Termasuk ketika ada yang ramai itu pasti ada konsekuensinya. Maka kalau itu sudah ada, enak. Kita diingatkan. Ayo teman-teman, kemarin kita kesepakatannya apa? Kalau misalnya ada yang ramai, ngapain? Nah, sudah jelas ya. Kita nggak usah mikir, kamu tinggal baca, terus kamu habis gini, apa dia? Nggak usah pakai mikir, tinggal apa kesepakatannya kemarin? Ini Bu, suruh ini, ya kerjakan. Sehingga dia kemudian hari akan ingat, oh ya, kalau saya aku nanti usir lagi, pasti akan kena seperti itu lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu akan berubah sikap usilnya, bisa tersalurkan energinya, dan bisa menjadi bagian di kelas itu yang memberikan ketenangan, kenyamanan, sehingga proses belajar bisa berjalan lebih baik. Next, untuk yang bunyai atau yang orang kita hormati yang masih temperamen, ya, kalau kita kepengen menasihati, coba cari waktu yang tepat. Ya. Jangan menegur saat mereka sedang marah atau emosi. Ya. Pilih momen ketika mereka sedang santai atau dalam suasana hati yang baik. Seumpami jangan kepanggil beliaunya dalam kondisi kok senyum sumringah, ya kan, belum ada apa-apa, ajak ngobrol pelan-pelan. Okay. Sebisa mungkin berbicara secara pribadi agar mereka tidak merasa dipermalukan. Ya, ketika kita ada waktu untuk menasihati beliau, gunakan nada dan bahasa yang sopan. Bu, memang ngapunten badhe matur. Ya apa Bu, ya apa. Seperti itu. Lepas Bu, ya. Sampaikan dengan awal kata, Bu, saya ini menghormati jenengan. Saya ini sadar jenengan itu yang paling banyak ilmunya. Disanjung dulu Bu. Jenengan ikut yang saya Bu. Panutan kita sedaya. Supaya apa? Dia mau buka hatinya dia. Sudah menghilangkan sudahnya dulu. Tapi Bu,
sekedap nggih kula matur. Itu sudah alam apa gitu. Kalau bunyi sekedap matur sekedap napa ampun bunyi nggih ampun sadèrèngipun jenengan niku tiyang sing sae, sing kula panuti, tiyang sing kula hormati, bla 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 bla. Walaupun di hati terpaksa gitu ya. Apa-apa lambe kalau kata orang Jawa seperti itu ya. Itu kita masukkan dulu. Ya. Hindari kata-kata yang terkesan mengkritik langsung, maka gunakan pendekatan halus seperti, Bu, saya ini khawatir kalau misalnya jenengan lagi emosi, itu teman-teman ada yang nggak berkenan. Gitu. Jadi kekhawatiran kita bukan Bu boyo jangan, nah itu hati-hati. Karena orang seperti ini nggak bisa langsung kemudian perintah instruksi. Sampaikan kekhawatiran kita, empati kita sama beliaunya. Gitu. Habis disanjung, sampaikan Bu saya kok sedih Bu ya, kok saya kok merasa khawatir nih. Ya apa Bu? Ngeten Bu, paham betul nih. Nah, gitu. Kita masuk pelan-pelan dengan cara yang halus. Ya. Sehingga beliau tidak merasa sedang dikritik atau apalagi dihakimi. Gitu. Kemudian gunakan pendekatan tidak langsung. Gimana misalnya kita bercerita, beliau mendengarkan. Kita cerita tentang orang yang sukses karena menggunakan emosi. Ya, beliau nggak kalau berarti cerita. Ini kalau wonten napa sederek itu loh. Awalnya itu yang ini tuh emosian. Nek ngomong itu kuasa bunyai. Tapi semenjak dia nih kok mulai sadar, introspeksi, pelan-pelan dengan emosi ini kok dia saat ini saya banget, malah kata sing remen, seneng banyak orang yang berkumpul sama dia karena dia bisa ngejar emosi. Oh gitu Bu ya, enggak Bu. Kita ceritakan orang lain dalam rangka dia bisa mengambil hikmahnya. Sama tahu ketika dia sadar hikmahnya seperti itu, dia bisa berubah pelan-pelan. Ini namanya cara nggak langsung. Kalau cara langsung tadi lihat momennya, bawa ke belakang, ya kan, dipuji-puji, cara yang halus, sampaikan kekhawatiran kita. Sambil yang terakhir kita doakan, ya Allah semoga beliau jadi orang yang sabar, orang yang lembut, supaya bisa menuntut kita semuanya, supaya majelis ini tidak bubar, tidak buyar. Saya sudah usaha ya Allah, sekarang saya minta Engkau yang bertindak seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima nih Bu. Terakhir Ibu, Masya Allah saya doakan dan saya terus begini panjang usia, istiqomah ibadahnya semuanya juga. Dan mungkin saya belum ada buku yang saya tulis. Terakhir mungkin nulis tesis Bu. Cuma tesisnya di kampus nggak saya bawa. Saya alhamdulillah Allah kasih kesempatan bisa S2 di tahun 2015. Saya jurusannya tafsir hadis Ibu sekalian. Saya ngangkat cerita tentang kisah Nabi Musa, ya, pendekatan psikologi agama. Nabi Musa itu juga termasuk yang temperamen. Yang saya mau, beliau itu ada dikisahkan ketika beliau berkhawat, dia tinggalkan kaumnya, dia titip sama saudaranya Nabi siapa? Harun. Balik Bu, dia dari kondisi terima wahyu, umatnya amburadul. Yang dia lakukan, dia datangi Harun, dipegang jenggotnya, ditarik seperti ini. Oh, seperti ini umatnya. Di Quran disampaikan Harun berkata, wahai saudaraku, jangan engkau tarik jenggotku ini. Nah, kalau panjenengan kepingin belajar atau ingin kenal dengan Nabi Musa seperti apa, insya Allah kita bisa buatkan segmen yang lain ya, di kesempatan yang berikutnya. Sampun cepat karena sudah mendekati jam 11. Terakhir kita akan dengan Bapak Pribun. Ibu-ibu jamaah muslim rahimakumullah, mari di sembilan yang berkah dan penuh dengan rahmat ini kita mohon kepada Allah yang pertama nikmat kesehatan. Karena penting sekali nikmat kesehatan ini, betapa banyak harta yang bisa kita keluarkan tapi belum tentu bisa mengembalikan kesehatan kita. Maka kita minta sama Allah supaya kita diberi kesehatan terus, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, berbagai macam virus yang berbahaya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang datangnya entah kapan. Kita mintakan supaya kesehatan yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, istiqomah dan kebaikan, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kesehatan kita ini dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mintakan supaya diberikan kekuatan iman dan Islam,
Karena besok kita akan menghadapi Ramadan 30 hari lamanya dengan ibadah puasa wajib. Kita juga minta supaya dengan iman Islam itu kita bisa melaksanakannya dengan kemudahan. Bisa istiqomah, tadarus, bisa tuntas target khatam di Ramadan 1 atau 2 kali, bisa tuntas jamaah tarawihnya setiap hari, bahkan bisa qiyamul lail, bahkan kita bisa beramal soleh, infak, sedekah, hanya karena dengan nikmat iman dan takwa yang kita punya kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya kita mohon diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa para pimpinan kami ya Allah, dosa para pemimpin negara ini ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ya Allah, kami mohon dan harap padamu ya Allah nikmat kesehatan ya Allah. Berikanlah kami ya Allah perlindunganmu ya Allah, keselamatan darimu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari berbagai macam penyakit, jauhkan kami ya Allah dari berbagai macam musibah. Ya Allah, semuanya kami sadari ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah dalam kesabaran. Jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu ya Allah memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang sabar, mampu mengendalikan emosi ya Allah, mampu menjaga lisan dan perbuatan kami ya Allah dari menyakiti orang lain karena emosi kami ya Allah. Ya Allah, semuanya kami mengharapkan cinta-Mu ya Allah, kami mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah, dan kami mengharapkan surga-Mu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jadikanlah kami ya Allah golongan orang-orang yang sabar, golongan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mudah mendendam. Rabbana taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshana wa tadarruana wa ta'budana wa ta'asirna ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz atas ilmu yang diberikan pada semua pada ini. Semoga ilmu ini nanti juga menjadi bekal dan bisa kita terapkan dalam kehidupan